Apakah Putri Duyung itu nyata? Penampakan Putri Duyung terdokumentasi yang paling terkenal pernah dilakukan oleh Christopher Columbus pada tahun 1493 di lepas pantai Afrika. Putri Duyung di antara makhluk mistis yang berbeda memainkan fase besar dalam budaya terkenal. Tetapi apakah mereka nyata? Atau apakah mereka ada di masa lalu? Makhluk-makhluk kemegahan herbal yang tinggal di lautan yang luar biasa ini telah ada dalam buku, teks, dan film selama ribuan tahun. Apakah ini karena mereka pernah begitu nyata seperti dinosaurus, atau apakah mereka fantasi mimpi yang membuat kita tetap inovatif dan memicu imajinasi kita? Pada video kali ini, kita akan melihat catatan Putri Duyung dan memutuskan apakah itu nyata. Apa itu Putri Duyung? Putri Duyung duduk di atas batu dekat laut. Putri Duyung adalah makhluk cantik yang terdiri dari tubuh wanita yang lebih tinggi terhubung ke ekor ikan yang menakjubkan. Dan mereka telah membaca dalam teks selama ribuan tahun. Makhluk mistis telah ditulis dalam cerita rakyat di seluruh Eropa, Asia, dan Afrika. Legenda Putri Duyung berasal dari ingatan merfolk atau duyung. The merfolk telah diakui sebagai manusia yang tinggal di air. Putri Duyung telah mengidentifikasi representasi wanita dari makhluk mistis ini. Duyung telah menjadi penghuni air laki-laki. Tidak ada bukti bahwa mereka nyata, karena representasi mereka muncul di dalam cerita rakyat dan mitologi. Tetapi mungkin saja merfolk ada, tetapi tidak seperti yang kita gambarkan hari ini. Apa yang mendefinisikan Putri Duyung? Putri Duyung duduk di atas karang di bawah laut. Putri Duyung telah diwakili dalam berbagai pendekatan di seluruh dunia, dari makhluk jahat yang menggoda di laut hingga wanita cantik yang bergantung. Putri Duyung diwakili dalam dua lampu. Yang pertama adalah bahwa mereka adalah penggoda jahat yang memakai pelaut ke laut dengan lagu-lagu menggoda dan memiliki penampilan yang menarik. Bedanya, mereka adalah perempuan laut seperti Dewi Laut dan dilukis atau digambarkan dengan cara yang indah dan mendasar. Mereka terbukti kesepian dan merindukan pria atau hubungan dan menjadi manusia. Penggambaran representasi yang benar dan yang jahat ini telah disesuaikan dari waktu ke waktu dan telah sangat dipengaruhi oleh penggunaan penyair romantis Jerman dan pelukis pasca romantis. Dalam mitologi Yunani, mereka dianggap sebagai sirene. Mereka adalah makhluk yang beresiko menggoda para pelaut. Kapan dokumentasi pertama Putri Duyung? Putri Duyung menarik pelaut ke laut. Salah satu dokumentasi pertama merfolk berasal dari konten tekstual Cina yang tertulis pada abad keempat sebelum Masehi. San Haijing adalah konten tekstual Tiongkok klasik yang berbicara tentang binatang buas legendaris, pegunungan, dan geografi terkenal di daerah tersebut. Di Cina, Jiaoren berarti sebagai manusia hiu dan banyak ditulis di seluruh teks abad pertengahan. Tampilan pertama mendokumentasikan Duyung berada di teks catatan hal-hal aneh yang ditulis pada awal abad ke-6 Masehi.
Putri Duyung muncul di Homer's Odyssey yang ditulis sekitar tahun 675 hingga 725 sebelum Masehi. Tempat nyanyian menggoda mereka adalah pembunuh pria di laut. Ini adalah konten tekstual sastra pertama yang menggambarkan lagu-lagu menggoda mereka yang memikat para pelaut. Namun dalam puisi ini mereka mengontrol untuk keluar tanpa cedera. Putri Duyung juga muncul di Asyur sekitar 1000 sebelum Masehi. Legenda tersebut menceritakan tentang Dewi Astargatis dan transformasinya menjadi Putri Duyung setelah melompat ke danau setelah merasa malu membunuh kekasihnya. Dia pernah tidak dapat mengambil seluruh tubuh ikan, tetapi tumbuh menjadi Putri Duyung karena kecantikannya. Penampakan Putri Duyung yang didokumentasikan paling terkenal pernah dilakukan oleh Christopher Columbus. Pada 9 Januari 1493, dia menulis di buku catatannya bahwa dia telah menyaksikan sesuatu yang ajaib dan sama sekali tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Di lepas pantai Afrika, Columbus menyaksikan 3 putri duyung yang tumbuh di atas dasar laut. Dia menggambarkan mereka sangat berbeda dari cerita-cerita rakyat. Mereka tidak seindah dan ajaib, namun kurang sulit dan seperti ikan dengan wajah manusia. Dikatakan bahwa ia dulu cacat dan benar-benar memperhatikan manatee atau makhluk laut lainnya yang harus diganggu dengan putri duyung jika dilihat dari kejauhan. Siapa yang dulunya The Little Mermaid? Ariel dari Little Mermaid mencari dan bermimpi tentang berjalan-jalan di darat. The Little Mermaid adalah salah satu kisah putri duyung paling terkenal dalam sejarah setelah diproduksi menjadi film melalui Disney pada tahun 1989. Cerita awalnya ditulis oleh Hans Christian Andersen pada tahun 1837 yang menceritakan kisah putri duyung yang kesepian dan cenderung untuk menyediakan gaya hidupnya di laut untuk jiwa manusia yang sebenarnya. Kisah ini pernah menjadi salah satu yang pertama tempat kisah tragis putri duyung tumbuh menjadi kisah dengan akhir yang benar-benar bahagia. Dan itu mungkin kisah putri duyung paling terkenal di seluruh dunia. Ini pernah menjadi salah satu kesaksian pertama yang menegaskan putri duyung menjadi naif dan polos. Berbeda dengan penggambaran penggoda yang menggoda dan paling berbeda. Ada patung putri duyung di Copenhagen, Denmark, tempat cerita itu pernah ditulis, dan merupakan monumen yang populer untuk dikunjungi para pelancong. Jadi kesimpulannya tidak dapat dipungkiri bahwa pesona putri duyung akan terus diwariskan dari zaman ke generasi. Tetapi pertanyaan tentang keberadaan mereka tidak diketahui dan menunjukkan bahwa mungkin juga ada penampakan atau teks yang menggambarkan mereka. Tetapi itu bukan bukti yang kuat untuk mendukung mereka ada. Ide lain adalah bahwa merfolk mungkin ingin ada di seluruh cerita rakyat, namun hanya karena mereka hidup dengan bantuan laut. Tidak lagi berarti mereka menyerupai makhluk setengah manusia setengah ikan. Seharusnya deskripsi itu telah ditafsirkan bertahun-tahun kemudian untuk menggambarkan makhluk legendaris.
Meskipun mereka tinggal di cerita-cerita rakyat, sekarang tidak ada bukti yang cukup kuat untuk mendukung mereka ada dalam kehidupan nyata. Jadi keputusannya tergantung dari pemahaman kalian apakah Putri Duyung ini benar-benar ada. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat dan menjadi pencerahan buat kita semua. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih.